pasti harusnya dibuatkan regulasi. Caranya gimana? Ya tergantung, misalnya berapa. Kalau dia sudah anggota DPR di sini, dibuatkan aturan tidak boleh pindah anggota DPR. Kan banyak sekarang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam konstitusi. Perkenalkan, nama saya Halitan Masyafullah dari Forum Intellectual Study Club. Di kesempatan kali ini, Departemen Informasi dan Komunikasi Center itu kemudian memiliki sebuah program kerja yang bernamakan Bincang Isu. Nah, di Bincang Isu kali ini, kawan-kawanku sekalian, kita mengangkat sebuah tema yang dimana temanya itu berjudulkan pro kontra atau nilai positif dan nilai negatif dari sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup bagi tantangan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ada Pak Dr. Imran Eka Saputra SHMH. Ada juga Kakak Irfan Pratama SH yang sebagai penangkap dari apa yang disampaikan narasumber. Adapun tugas dari narasumber nantinya yang akan mengantarkan pikiran teman-teman untuk mengetahui secara jelas apa sih sebenarnya sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Dan kata penanggap, dia nanti yang akan memberikan sedikit pandangan terhadap teman-teman yang sekiranya kontradiksi apa yang diucapkan narasumber tadi. Nah, untuk mempersingkat waktu dan tempatnya saya serahkan ke Pak Imran Eka. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam konstitusi. Terima kasih buat adik-adik atas waktu yang kesempatan kepada saya mengundang untuk hadir dalam forum atau proyeksi yang dilaksanakan pada hari ini. Tentunya dengan isu yang lagi aktual, tentunya ini membahas soal sistem pemilu, ya, dengan list terbuka atau dengan list tertutup. Di Indonesia, kalau kita berbicara tentang sistem pemilu atau sistem pemilihan umum, itu ada dua konsep sebenarnya, ya. Ada yang disebut dengan sistem pemilu yang distrik. Sistem pemilu distrik ini berbasis wilayah, ya, berbasis seperti mewakili wilayah. Misalnya kita ambil contoh, distrik itu kayak pemilihan DPD. Ya, pemilihan DPD itu sebetulnya adalah menganut sistem pemilu distrik. Jadi berapapun jumlah penduduk yang ada di distrik itu, maka misalnya disepakati di Indonesia 5 misalnya anggota DPD mewakili satu wilayah. Nah, ini maksud dengan sistem distrik. Nah, sistem distrik ini juga dikenal dengan di negara seperti Amerika. Ya, misalnya ada putusan-putusan negara bagian atau biasa disebut sebagai senator. Itu menganut sistem distrik. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sistem proporsional. Nah, sistem proporsional ini lebih menekankan pada kalau dibandingkan dengan distrik tadi, berapapun jumlah penduduk maka disepakati 5 yang mewakili dari distrik itu. Nah, berbeda halnya dengan sistem proporsional. Proporsional itu lebih melihat membagi habis jumlah penduduk. Misalnya kalau di Indonesia kita menggunakan sistem pembagian sandwich 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi tidak ada suara yang sisa. Nah, ini juga sistem proporsional ini tentunya lebih menguntungkan bagi partai politik. Ya, kenapa saya bilang lebih menguntungkan partai politik? Karena orang akhirnya mengejar suara lalu dibagi habis suara itu untuk dibagikan kepada seluruh kontestan calon yang diusung oleh partai politik. Nah, kemudian kita bicara lagi dalam sistem proporsional, ada lagi yang disebut dengan proporsional terbuka, ada proporsional tertutup. Biasa disebut dengan list terbuka, dengan list tertutup. Nah, sekarang apa sih sebenarnya list terbuka dan list tertutup itu? Nah, kenapa menjadi pro dan kontra? Padahal di Indonesia kita sudah menganut dua-duanya ini. Kalau kita melacak sejarah Orde Baru dan Orde Lama itu kan kita menganut sistem pemilu dengan sistem proporsional yang sifatnya tertutup, di mana peran partai politik
dalam menentukan siapa orang yang akan mewakili partai politik itu duduk di parlemen itu ditentukan oleh partai politik itu. Jadi kebijakan penentuan anggota legislatif itu diserahkan kepada partai politik dengan list tertutup. List tertutup maksudnya tidak dibuka nih siapa-siapa daftar calonnya, tetapi masyarakat diminta untuk mencoblos partainya. Nanti siapa yang akan duduk dari partai itu, itulah yang ditentukan oleh partai politik. Nah, sementara list terbuka adalah memberikan list secara terbuka, secara proporsional terbuka kepada publik dengan daftar nama, misalnya nomor 1 si A, si B, dan si C. Nah, sistem proporsional terbuka ini juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih calonnya siapa yang menurutnya dekat dengan dirinya atau paling baik menurut dirinya yang akan duduk di parlemen, di DPR nantinya. Nah, list terbuka ini lebih memberikan ruang secara demokratis kepada masyarakat untuk memilih calon-calonnya siapa yang duduk di parlemen. Berbeda dengan sistem list tertutup. Ibaratnya masyarakat membeli kucing dalam karung, karena suara yang diberikan oleh masyarakat itu ditentukan oleh partai politik. Nah, kemudian kita melihat apa sih kekurangan dan kelebihan sistem masing-masing ini? Apakah hal ini kenapa menjadi perdebatan? Nah, kalau kita melihat dari sisi misalnya prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi, bahwa rakyat itu adalah pemilik kedaulatan tertinggi di negara ini. Nah, kalau melihat, menarik paket visualisasi teori kedaulatan rakyat, maka yang paling dekat dengan kedaulatan rakyat itu adalah tentunya list open terbuka. Karena masyarakat bisa menentukan, bisa memilih siapa saja orang yang dianggap layak untuk duduk di parlemen. Jadi hubungan emosional antara pemilih dengan anggota DPR itu juga tidak terputus. Ada hubungan, ya, ada hubungan masyarakat dengan anggota DPR. Kemudian secara psikologis juga masyarakat juga ini tentunya aspirasinya bisa dijembatani langsung kepada calon yang dipilih tadi. Tapi apakah ini bisa menjadi sebuah hal yang baik? Tentu tidak mesti. Tentu tidak juga dikatakan ini paling terbaik. Karena list terbuka ini juga memiliki konsekuensi-konsekuensi secara negatif. Kenapa? Kalau kita melihat fakta dan melihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, fakta yang terungkap di persidangan bahwa potensi rusaknya demokrasi dengan melalui money politik, menghalalkan segala cara kampanye hitam, ini terjadi di sistem open terbuka. Nah, ini konsekuensi. Orang biasa bilang ini disebut dengan demokrasi yang sangat liberal, kebablasan. Tetapi kalau dari segi kedaulatan rakyatnya, ini kan yang harus dijaga, jembatan antara kedaulatan rakyat dengan kekuatan partai politik sebagai institusi partai politik ini harus dijaga. Karena begini, pandangan kaum yang setuju pro terhadap tertutup menganggap bahwa peran partai politik itu direduksi dengan open list terbuka. Kenapa? Karena orang masuk di partai politik hanya menumpang caleg. Setelah dan sekurangnya anggota DPR, setelah menjadi anggota DPR, orang lupa dengan partai politik. Nah, inilah plus minus di antara dua sistem ini, baik terbuka maupun tertutup, seperti itu. Untuk sementara ya. Oke. Baik, izin moderator dan juga Kakanda Imran sebagai narasumber pada podcast hari ini. Sebagai penanggap, mungkin saya ingin mencoba untuk mengimbangi topik pembahasan pada podcast kali ini. Jadi mana sebenarnya podcast kali ini hadir untuk menjemput atau membahas kembali putusan MK
terkait dengan penetapan pemilu di 2024 mendatang terkait sistem proporsional tertutup dan terbuka, di mana MK telah memutuskan bahwa sistem proporsional terbuka lah yang akan digunakan di pemilu 2024 mendatang. Sangat menarik sekali pembahasan dari Kakanda Imran, yang dimana pada poin intinya adalah ini tidak terlepas dari prinsip kedaulatan rakyat yang dimana telah dijamin dalam konstitusi, dan yang menjadi permasalahan dan polemik serta topik perdebatan kita di masyarakat saat ini adalah berkaitan dengan mekanisme di sistem proporsional terbuka, yang dimana ketika kita berkaca di 2019 di data KPU terdapat ratusan penyelenggara pemilu itu meninggal dunia karena kelelahan. Nah, ini tidak terlepas dari sistem yang kita terapkan sebenarnya. Nah, bagaimana pandangan narasumber terkait hal tersebut agar supaya di pemilu 2024 mendatang kita bisa mengurangi, meminimalisir, atau bahkan menghindari agar tidak ada lagi panitia penyelenggara yang mengalami kelelahan hingga meninggal. Ya, jadi begini, salah satu efek negatif dari open list atau sistem proporsional terbuka adalah bahwa pemilih itu tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Dari kertas suara saja itu sangat tidak efisien. Kalau kita lihat kertas suara pemilihan umum tahun 2019, berapa daftar partai dan berapa daftar calon. Anggaplah misalnya di suatu dapil itu ada 10 kursi dengan misalnya berapa jumlah partai politik sekarang? Anggaplah 16 ya, kalau nggak salah 16. 16 partai politik dikali 10 orang, berarti ada 160 orang di situ. Ini sangat tidak efisien kalau dibandingkan dengan sistem list tertutup. List tertutup cuma gambar partai saja yang ada, orang coblos partai saja. Nah, salah satu efek kelelahan dari penyelenggara pemilu kalau kita berkaca pada pemilu sebelumnya di tahun 2019, jumlah kertas suara dihitung berdasarkan satu suara satu orang. Ini dihitung, Pak. Dan ini mulai dari tingkat PPS sampai dengan tingkat KPU kabupaten kota. Belum lagi sampai ke tingkat provinsi, belum lagi sampai ke tingkat pusat kalau sesuai tingkatannya. Nah, efektivitas pemilu itu harus diukur dari misalnya fasilitasnya, kemudian aparat penyelenggaranya. Nah, kalau open list terbuka ini konsekuensi logis memberikan sumber daya yang pasti akan sangat besar. Pertama, sumber daya tentu keuangan ya, misalnya pencetakan kertas, honor PPS, PPK. Nah, ini yang saya belum tahu seperti apa kesiapan kita di 2024. Karena ada berapa kertas suara yang dihitung? Pemilu presiden 1, pemilu DPR pusat 2, pemilu DPR provinsi 3, pemilu DPR kabupaten dan DPD 5 kertas suara yang dihitung. Kira-kira efektivitas untuk memangkas ini seperti apa? Saya belum tahu seperti apa kesiapan penyelenggara. Karena ada 5 kertas yang mau dihitung. Dan ada berapa jumlah kontestan? Anggaplah 16 partai politik ditambah 160 orang yang mau dihitung suaranya. Nah, menurut saya memang seharusnya suara yang sudah didapatkan itu langsung bisa diakses. Misalnya, kenapa kita tidak misalnya? Kan sudah banyak ide-ide sebenarnya dari penyelenggara itu aplikasi. Buka, upload, langsung bisa dihitung. Ini tingkatannya tidak. Dibuka, dihitung di tingkat PPS, itu mulai dari pagi sampai dengan tengah malam. Wajar sampai tengah malam, berapa jumlah kertas? Seharusnya bisa dipangkas misalnya. Dihitung dulu, disepakati hari ini, yang dibuka misalnya kota dulu. Dihitung berapa jumlahnya, difoto semua saksi, kemudian diupload ke sistem. Kemudian diundur lagi, besoknya lagi, kemudian besoknya lagi, besoknya lagi. Tapi yang jadi masalah, Pak, karena jadwal tahapan ini berjalan.
Ada deadline. Ada deadline, timeline. Misalnya penghitungan di tingkat BPS paling lambat sekian hari, di tingkat kecamatan sekian hari, di tingkat kota sekian hari. Saya belum bisa berpikir secara teknis bagaimana mengefisienkan itu, Pak Irfan. Saya rasa itu tugas dari KPU. Itu yang menjadi poin dan catatan untuk kita masuk dalam list terbuka. Karena kalau list tertutup tidak banyak, jadi itu 16 misalnya suara, 16 suara partai politik dihitung. Kemudian dihitung dari kertas selanjutnya. Tidak seperti ini, dihitung satu-satu. Oh, caleg A, partai A, caleg B, partai B. Oh, banyak lah. Karena semua harus dihitung. Satu suara orang coblos si A di partai A, itu harus dihitung, Pak. Karena dia akan diakumulasikan. Nah, begitu. Nah, itu efisien menurut saya. Betul. Sebenarnya kami pun sependapat dengan Bapak. Melihat rumitnya pemilu di 2019, ketika kita berkaca, sangat banyak dan sangat ruwet sekali untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun ini saya rasa menjadi PR bagi kita semua, khususnya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum, untuk bisa berkontribusi memberikan ide gagasan kira-kira mekanisme seperti apa yang akan diterapkan agar kita bisa meminimalisir hal tersebut di sistem proporsional terbuka. Nah, di pertanyaan kedua Anda terkait dengan pemenuhan kuota 30% perempuan. Nah, salah satu PR dari kita semua dalam pemilihan umum, khususnya di legislatif, adalah 30% keterlibatan perempuan di lembaga legislatif. Di mana ketika kita berkaca ke belakang di 2019, bahkan di pemilu-pemilu sebelumnya kuota ini tidak pernah sampai, ya kan ya. Dan di 2019 itu merupakan prestasi yang terbaik sepanjang pemilu karena lembaga legislatif ini diisi oleh 122 perempuan anggota legislatif atau 20,8% dari 575 anggota DPR ini. Nah, di sistem proporsional tertutup Anda, saya rasa pemenuhan kuota ini dapat kita setting atau kita bisa memenuhi kuota 30% dengan tertutup. Nah, apakah kira-kira tantangan di proporsional terbuka ini sehingga pemenuhan kuota 30% di perempuan ini tidak bisa dicapai hingga saat ini? Jadi kan begini, Pak. 30% ini kan menjadi sebuah persyaratan wajib menurut undang-undang. Partai politik dalam menyusun daftar caleg sebelum diserahkan ke KPU, ini sangat formil, Pak. Harus diserahkan ke KPU listnya 30% perempuan. Kalau tidak cukup dikembalikan. Kalau tidak mampu dicukupkan, maka tidak diikutkan. Karena ini wajib. Tapi kalau persoalan berapa persen jumlah perempuan yang harus duduk, apakah harus 30%? Wah, ini diserahkan ke pasar. Nah, makanya ada pikiran ya di dalam putusan mahkamah bahwa menentukan kuota 30% perempuan di parlemen dengan open list terbuka itu agak sulit. Karena yang menentukan bukan partai, yang menentukan adalah pasar. Dalam hal ini adalah pemilih. Tapi kalau list tertutup, pemenuhan 30% misalnya, tinggal ketua partai memilih. Saya kasih banyak-banyak perempuan yang duduk. Kalian menentukan ketua partai, ya kan? Yeah. Makanya ada salah satu alasan pemohon, kalau tidak salah itu salah satu alasan permohonannya itu penentuan 30% kuota perempuan di parlemen itu lebih mudah dicapai apabila diserahkan pada list tertutup. Karena kalau list terbuka, syarat pencalonan di 30% wajib memasukkan 30% kuota perempuan. Tidak pada tahap yang harus terpilih 30%. Enggak, karena yang menentukan bukan pemilih yang menentukan. Persoalannya, kalau perempuan misalnya tidak memiliki effort, misalnya seperti laki-laki, baik itu secara finansial, baik itu secara kapasitas dan kapabilitas, agak repot ya. Tapi kalau open list tertutup, alasan pemohon di dalam dalilnya itu mengatakan apa? Kalau pemenuhan 30% dari perempuan itu sangat gampang ditetapkan oleh partai politik, karena kebijakannya diserahkan kepada partai politik.
Begitu ya cara berpikirnya. Tetapi ada juga berpikirnya seperti ini. Belum tentu, karena tergantung lagi ke depan. Jadi minusnya itu list tertutup sangat rentan yang namanya nepotisme, like and dislike ketua partai kepada kader. Dan itu tertuang di dalam rasio desidendi atau alasan hakim memutus. Oligarki partai politik itu sangat kuat dan nepotisme itu sangat kuat apabila list tertutup itu. Nah, itu salah satunya poinnya kenapa sehingga list tertutup itu dianggap tidak sesuai. List tertutup itu dianggap tidak tepat untuk diterapkan. Dianggap bahwa list tertutup ini dianggap tidak bertentangan, list terbuka ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Begitu. Iya, saya rasa seperti itu di partai politik saat ini yang sering menerapkan list yang dia suka atau dia tidak suka. Sangat mudah menentukan siapa yang akan menjadi anggota legislatif ketika tertutup, dan partai politik dapat mengatur itu semua. Termasuk salah satunya adalah pengumuman kuota. Bahkan yang paling negatifnya nanti dikhawatirkan karena kita hidup di culture yang sudah terbangun kekeluargaan, di partai pun nanti akan memilih itu yang paling satu. Itu salah satu poinnya kenapa sehingga di dalam rasio desidendi atau alasannya hakim sehingga kenapa tidak menggabungkan itu sistem proporsional. Betul. Nah, ketika kita melihat saja di struktural partai politik pun itu ketua umum ini, setelah ketua umum ini lagi ada partai yang masih menjadi rahasia umum lah. Ada partai yang masih melakukan sistem rekrutmen dan kandidasi yang belum cukup kuat. Baik, selanjutnya kan terkait dengan isu yang sering dibahas di masyarakat pada umumnya pun di mahasiswa, bahwa salah satu kekurangan atau kelemahan dari proporsional terbuka ini adalah money politik. Dan seperti yang Kanda tadi antar bahas terkait dengan money politik, memang menjadi isu yang setiap pemilu pasti ada. Dan di proporsional tertutup ini tentunya salah satu alasan pemohon dalam permohonannya ingin merubah dari terbuka ke tertutup itu karena ingin menghindari money politik itu terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pendidikan edukasi politik yang baik dan sehat. Dan yang kedua adalah untuk memperbaiki sistem internalisasi partai politik dan juga anggota legislatif yang duduk di DPR. Apakah dengan terbuka, sistem proporsional terbuka, kita tidak bisa mengakomodir hal tersebut kan, atau bagaimana? Apanya yang bisa yang seperti sistem internalisasi dan kaderisasi di partai politik, sehingga yang terpilih nantinya yang sesuai dengan pilihan rakyat, sesuai dengan pilihan pemilih, itu betul-betul berkompeten untuk menjadi anggota legislatif. Jadi memang begini, salah satu alasan pemohon mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi karena menganggap bahwa peran partai politik dalam menentukan siapa yang mau menjadi anggota DPR itu sangat minim. Bahkan kalau mau dilihat orang-orang yang baru masuk ke partai itu, karena dia punya kemampuan finansial yang lebih daripada orang yang berkecimpung di partai itu atau mengurus partai itu atau berkader dari awal, itu bisa dikalahkan. Betul. Itu alasannya. Kenapa sehingga mereka pemohon ini menganggap bahwa peran kontrol daripada partai terhadap kader atau anggota DPR itu sangat kurang apabila partai sudah memasukkan list itu dan sudah ditetapkan menjadi peserta. Nah, salah satu cara berpikir dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar bahwa partai politik adalah peserta dari pemilihan umum. Ingat, bukan caleg peserta, Betul. tapi partai. Partai politik. Tapi
setelah ditetapkan nama-nama ini, dimasukkan list ini ke dalam KPU, partai politik sudah kehilangan kendali menurut alasannya. Dan mekanisme pasar lah yang bekerja, yang menentukan siapa yang akan terpilih, bukan partai. Nah, problemnya orang-orang yang problemnya partai-partai sekarang, orang-orang yang dimasukkan di dalam daftar caleg adalah tidak melihat rekam jejak, tidak melihat kaderisasi, jenjang kaderisasi. Ini salah satu kekurangan dari list terbuka. Tidak melihat jenjang kaderisasi, tetapi lebih mementingkan vote gather atau pencari suara. Makanya jangan heran, artis banyak masuk, anak orang kaya banyak masuk, anak pejabat banyak masuk. Kenapa? Karena cara berpikir partai tidak melihat lagi kaderisasi, tetapi melihat caleg sebagai pencari suara. Nah, kekurangannya adalah orang-orang yang ada di DPR pasti mirip dengan Puan, ideologi partainya pasti tidak kuat atau partai identitinya, ya. Dan rentannya namanya orang loncat partai. Kenapa? Karena sistem rekrutmen dan sistem kandidasi partai politik akan menjadi lemah karena open list terbuka tidak mementingkan itu. Mereka melihat siapa yang punya kemampuan popularitas yang lebih tinggi daripada partai politik. Kenapa seperti itu? Karena begini, partai politik juga berdasarkan data, makin ke sini partai politik itu dianggap institusi yang paling tidak dipercaya oleh publik. Justru orang memilih anggota DPR itu bukan melihat partai politiknya, tetapi melihat personal caleg. Nah, jadi open list, list terbuka dan list tertutup ini masing-masing memiliki kekurangan, baik list terbuka maupun list tertutup. Tapi Mahkamah berpendapat sebagai prinsip kedaulatan rakyat, hal yang paling dekat dengan demokrasi adalah list terbuka. Kenapa? List terbuka ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan. Dan Mahkamah juga mematahkan alasan pemohon menganggap bahwa hilangnya kontrol partai terhadap anggota DPR ketika terpilih itu dipatahkan oleh Mahkamah. Menganggap apa? Karena tetap yang menyuguhkan nama ke KPU itu kan tetap KPU. Tidak bisa langsung caleg yang masuk mendaftar di KPU karena ini bukan DPD, tetap harus lewat partai politik. Dan partai politik tetap dapat mengevaluasi ini. Ini kalau kita baca rasio legisnya, rasio legisnya alasannya menurut menurut siapa? Wakil ketua Mahkamah Konstitusi, partai politik masih tetap bisa mengontrol, bisa melakukan evaluasi. Dan kalau ada yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme, bertentangan dengan ART, partai politik bisa melakukan recall atau PAW, pergantian antar waktu. Itu bisa dilakukan. Artinya apa? Pikiran yang kita anggap tadinya itu partai politik hilang kontrol, hilang kendali setelah partai politik memasukkan nama caleg, itu terpatahkan dengan sendirinya. Kenapa? Karena tetap partai politik yang menyuguhkan nama, kemudian setelah terpilih nantinya jadi anggota DPR, partai politik tetap bisa melakukan kontrol kepada anggota DPR yang ada di parlemen. Karena tidak bisa ini anggota DPR hilang atau lepas dari partainya. Karena anggota DPR itu melekat ke fraksi yang ada di DPR. Jadi alasan yang diajukan pemohon itu patah dengan sendirinya. Jadi baik, mungkin poin terakhir sebelum kita menutup sesi podcast pada hari ini. Setiap pemilu tentu ada topik yang diperdebatkan. Untuk pemilu 2024 ini topik yang diperdebatkan adalah terkait dengan sistem pemilu, terkait tertutup maupun terbuka. Nah, sebenarnya sih ketika kita ingin menguji sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar kan pasti ada masalah konstitusionalitasnya. Nah, dalam salah satu alasan pemohon mengapa menginginkan adanya
sistem tertutup karena menganggap bahwa sistem terbuka memiliki masalah atau terdapat inkonstitusional di pasal 22 ayat 3 ya Undang-Undang Dasar. Nah, dan itu dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi karena menganggap bahwa tetap keterlibatan partai politik tidak ada. Dia sebagai kendaraan, sebagai transformasi, sebagai sebagai wadah bagi caleg ya untuk menjadi sebuah untuk menjadi anggota DPR. Nah, lantas bagaimana agar supaya proses pencalekan melalui partai politik ini bisa betul-betul dimaksimalkan dalam hal para kandidat caleg itu memenuhi standar atau dapat memiliki kompeten ketika dia terpilih, dia mampu untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat. Dalam arti di sini yang ditekankan adalah sistem kaderisasi kader di partai politik. Nah, bagaimana sih kendala narasumber melihat ini? Kendala apa sih yang dirasakan oleh partai politik sehingga beberapa partai politik itu tidak bisa mengontrol kadernya, sehingga ketika dia terpilih dia tidak bisa menjalankan visi-visinya, dia kadang tiba-tiba ganti partai setelah pemilu ini selesai, di pemilu selanjutnya dia ganti partai. Bagaimana sih sistem kaderisasi ini agar supaya konsisten? Artinya ketika dia partai A, kedepannya partai A dan seterusnya. Nah, bagaimana pandangan narasumber melihat fenomena yang terjadi? Jadi memang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya bukan pada persoalan sistem pemilunya yang harus diotak-atik ya. Mahkamah juga berpendapat bahwa kedepannya untuk mengubah sistem pemilu itu jangan pada saat tahapan seperti ini sudah berjalan. Karena begini, kenapa sistem pemilu itu tidak dimasukkan di dalam konstitusi? Tidak diatur dalam konstitusi sistem pemilu. Karena begini, kalau kita melihat original intent atau penafsiran secara original pembentukan undang-undang dasar atau perubahan undang-undang dasar itu tidak pernah orang bersepakat bahwa jangan masukkan sistem pemilu dalam konstitusi. Kenapa? Pemilu ini cukup di tingkat undang-undang saja. Kenapa? Karena sistem pemilu ini Pak, dia mengikuti sesuai perkembangan dan kebutuhan zaman. Dinamis. Misalnya di Orde Lama, di Orde Baru kita menggunakan sistem tertutup, kemudian di Reformasi kita menggunakan sistem terbuka. Ini dua. Ini makanya kenapa sehingga sistem pemilu itu jangan dimasukkan dalam konstitusi karena ini adalah persoalan dinamis. Kedua, pertanyaan Irfan menyangkut soal kandidasi dan rekrutmen. Sebetulnya bukan problem pada persoalan sistem pemilunya. Yang problem adalah sistem kandidasi dan sistem rekrutmen partai politik inilah yang harus diperbaiki. Tradisi lompat partai ini kan mesti harus dibuatkan regulasi. Caranya gimana? Ya tergantung. Misalnya berapa. Kalau dia sudah anggota DPR di sini dibuatkan aturan tidak boleh pindah anggota DPR. Kan banyak sekarang begini. Dia masuk anggota DPR di DPR A. Kemudian dia masuk selanjutnya di DPR. Dia masuk di DPR selanjutnya dia pindah di partai B. Ini kan tidak bisa seharusnya. Ini kan merusak sistem kandidasi dan rekrutmen yang ada di partai politik. Kalau orang bisa berpindah dengan kampanye, berarti yang terjadi adalah permasalahannya adalah sistem kandidasi dan sistem rekrutmen partai politik sebenarnya yang bermasalah. Terlalu gampang menerima orang yang lupa partai. Kenapa? Karena pertimbangannya adalah pertimbangan vote getter, pertimbangan mencari suara. Jadi memang begini, ada yang menarik di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ada satu hakim yang DO, dissenting opinion, namanya Arief Hidayat. Arief Hidayat justru menganggap bahwa harus dikabulkan sebahagian itu permohonannya pemohon. Karena menganggap bahwa list terbuka ini juga memiliki kekurangan, list tertutup juga memiliki kekurangan. Makanya meminta sistem demokrasi kita ini tidak memiliki kepastian. Ya. Jadi itu kesepakatannya kesimpulan kita hari ini bahwa bukan sistem pemilu list terbuka yang bermasalah sebetulnya, tetapi rekrutmen kaderisasi dan kandidasi yang ada di partai politik yang perlu diperbaiki.
tradisi lompat pagar ini kan harus dibuatkan aturan sebenarnya dalam undang-undang pemilu. Tidak boleh misalnya pemilu sekarang dia di partai A, kemudian di pemilu berikutnya dia partai A, harus dibuatkan aturan minimal berapa atau dilangkai dulu satu periode baru dia bisa. Ya itu lah terserah bagaimana itu masuk karena open legal policy sebenarnya ya. Oke, seperti itu Pak Irfan. Ya, menarik. Itulah tadi gambaran atau sedikit pengetahuan yang kemudian diberikan oleh narasumber kita dan juga jawaban dari penanggap dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dilemparkan penanggap ke narasumber kita. Bagus sekali, banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian bisa ditangkap dari nilai positif dan nilai negatif, proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Nah, banyak terima kasih saya ucapkan kepada Pak Imran dan Kak Irfan. Semoga panjang umur dan bisa kita lanjutkan diskusi di luar, entah itu di podcast berikutnya atau di warung kopinya nanti. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, sedikit saya mau sampaikan, Margaret Thatcher itu Perdana Menteri Inggris perempuan pertama. Dia bilang, perhatikan apa yang kamu pikirkan, karena yang kamu pikirkan itu nanti akan menjadi ucapanmu. Perhatikan apa yang kamu ucapkan, karena yang kamu ucapkan itu nanti akan menjadi kebiasaanmu. Dan perhatikan apa yang menjadi kebiasaanmu, karena kebiasaanmu itu nanti yang membentuk karaktermu, kawan-kawanku sekalian. Secara tidak langsung, apa yang kamu pikirkan itulah nanti yang membentuk karaktermu. Jadi, marilah kita sama-sama menanamkan nilai-nilai positif di dalam pikiran kita agar kita menjadi karakter yang bermanfaat bagi manusia lain. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.